Bekerja harus kita lakukan dengan istilah itqon, sungguh-sungguh profesional dalam bekerja, jujur dan amanah. Kemudian kita juga menjaga etika sebagai muslim, tidak melanggar prinsip syariah, menghindari syubhat. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi video yang diberikan oleh Bapak Muhammad Yusuf. Dari video yang diberikan tersebut, bahwa Islam memandang kerja bukan hanya sebagai sebuah tindakan untuk meningkatkan perekonomian. Lebih dari itu, Islam menganggap kerja adalah sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban sebagai hamba dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam penghambaan berupa kerja harus tercermin nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam dan tantangan kerja bisa disebut dengan etos kerja Islami. Toto Tasmara mendefinisikan etos kerja Islami sebagai suatu upaya sungguh-sungguh dengan menggerakkan seluruh aset, pikiran, atau zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menempatkan arti dirinya sebagai hamba Allah dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat terbaik. Bagi seorang muslim seperti kita, bekerja merupakan sebuah manifestasi kekuatan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, "Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin yang akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan." Bekerja juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dibarengi dengan ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. "Apabila sholat Jumat telah disanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." Ayat-ayat yang saya sebutkan adalah perintah bagi seorang muslim untuk bekerja. Siapapun yang tidak berusaha bekerja, maka dia telah menghujat perintah Allah, dan sadar atau tidak, sesungguhnya orang tersebut sedang menggali kubur keniscayaan bagi dirinya. Selain itu, dalam hadis Bukhari membahas tentang bekerja. Artinya, tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang dimakan dari hasil kerja kedua tangannya. Dan sesungguhnya, Nabi Daud itu makan dari hasil kerja kedua tangannya. Jadi, kita sebagai orang muslim memiliki sikap-sikap yang mencerminkan etos kerja yang islami. Yang pertama, menghargai waktu. Kita sebagai orang muslim harus bisa menghayati, memahami tentang pentingnya makna dan peran waktu. Yang kedua, memiliki insting bersaing dan bertanding. Bagi seorang muslim, kita harus memiliki semangat bersaing dan bertanding. Semangat tersebut dihayati dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperhatikan kesehatan dan gizi. Kita sebagai seorang muslim harus memelihara kebugaran dan kesehatan jasmaninya. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan gizi yang kita konsumsi, sehingga dapat menunjang dinamika kehidupan kita dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video yang diberikan, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menjunjung tinggi bekerja dan bekerja dengan tetap menjunjung syariat Islam. Hal ini merupakan keprofesionalitasan dalam bekerja. Bekerja dan profesional dalam Islam sangat diwajibkan. Profesional yang disebut mencakup integritas, komitmen, inovasi, keteladanan, dan spiritualis. Definisi integritas dalam konteks profesionalisme adalah suatu kepribadian pekerja yang mengedepankan nilai moral, disiplin, dan bertanggung jawab. Etos kerja Islam berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Basar mengemukakan nilai-nilai moral spiritual yang terkandung dalam sifat wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Jika dipahami dan diimplementasikan lebih dalam, kegiatan kerja karyawan maka akan dapat memicu dan memacu maksimalisasi kerjanya. Dalam video yang diberikan, disebutkan bahwa penting untuk menjaga etika sebagai muslim ketika bekerja. Bekerja juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Di antaranya adalah menghindari syubhat atau suatu kegiatan yang tidak jelas kehalalannya. Maka dari itu, dalam kegiatan bekerja untuk mencari nafkah, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk berdagang. Nah, anjuran untuk berdagang ini terkandung dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang isinya, "Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki." Dan dari Muaz bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha perdagangan." Dari hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, sebagai muslim dalam kegiatan bekerja dan mencari nafkah,
kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, yang berarti hubungan antara orang-orang Islam sebagai satu persaudaraan, di mana antara yang satu dengan yang lain seakan-akan berada dalam satu ikatan. Dan dalam berdagang, kita dapat mengimplementasikan dengan membantu mewariskan dagangan saudara kita yang lain. Nah, selain hal-hal yang sebelumnya telah saya sebutkan, dikatakan juga untuk mencari rezeki yang halal wajib setelah menjalankan ibadah fardu. Seperti misalnya, ketika hari Jumat, seorang pedagang laki-laki tidak menjalankan ibadah sholat Jumat demi menjajakan dagangannya, maka dagangannya yang dijajakan itu akan menjadi haram dan begitu pula uang yang didapatkan. Maka dari itu, janganlah kita meninggalkan ibadah sholat fardu demi bekerja dan mencari nafkah, karena yang wajib sesungguhnya adalah beribadah, dan hendaklah kita mencari nafkah dengan cara yang halal. Bekerja dan mencari nafkah memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad, terutama bagi kaum laki-laki. Namun, apakah bisa kaum perempuan untuk mencari nafkah? Jawabannya adalah tentu saja bisa, karena pada era sekarang kita tidak bisa menutup mata tentang krisis ekonomi yang bisa dilanda oleh suatu keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri juga harus saling bahu-membahu dalam membangun perekonomian yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Namun, apa sih syariat-syariat yang harus dipatuhi oleh wanita bila ingin bekerja di luar rumah? Salah satu contohnya adalah memakai kerudung dan tetap menjaga marwah mereka sebagai seorang istri. Karena mungkin pada saat bekerja mereka akan bertemu banyak lelaki yang bukan mahramnya. Dan insya Allah bila mereka tetap berpegang teguh pada apa yang harusnya mereka pegang dan syariat-syariat Islam, mereka akan terhindar dari fitnah dan juga terhindar dari kejamnya mulut manusia. Untuk itu, pekerjaan merupakan sesuatu yang bukan utama bagi seorang wanita, karena seorang wanita merupakan seorang ibu sekaligus juga sebagai pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Kemudian, saya di sini akan membahas tentang korupsi dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengecam bagi seseorang yang berkorupsi di dalam Islam. Apalagi korupsi itu adalah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka atau bukan yang hak seharusnya mereka peroleh. Atau dengan kata lain, di sini kita menyebutnya al-sud atau makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbuatan korupsi ini merupakan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan akan dilaknat apabila kita mengerjakan perbuatan tersebut. Kemudian selain mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia kita juga diatur perundang-undangan yang menjelaskan tentang ketidakbisaan atau ketidakbolehan tentang korupsi. Karena korupsi ini sangat-sangat merugikan negara, yang dimana uang itu seharusnya untuk membangun negara malah masuk ke kantong-kantong yang tidak seharusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.